105,8 Geras FM More than Just Music. Hey Sobat B, selamat malam ya. Senang banget di malam hari ini kita bakal kedatangan satu tamu spesial dan juga di acara yang paling spesial di Pekanbaru pastinya ya. Kita bakal ngomongin soal tips sukses bersama Dr. Rizaldi Putra MBA dari www.motivatorindonesia-terbaik.com atau juga di www.rizaldiputra.com. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam. Aduh, ketemu lagi ya. Yes. Wah, udah gak sabar nih, pengen ngomongin segala hal tentang yang namanya tips sukses, motivasi, dan lain-lain nih. Tapi by the way, gimana kabarnya Mas Reza di malam hari ini? Yes, semakin luar biasa, semakin optimis dan semakin positif. Aduh, yang namanya motivator itu tetap energi positifnya itu ngasih ke mana aja ini ya Sobat Sebaya. Iya, tadi yang gue lagi sepet, lagi kalut gitu, ketemu Mas Reza nih langsung yang wah dapat aura positif ya. Mungkin kamu juga Sobat Sebaya ntar dapat aura positifnya Mas Reza nih ya. Yang pastinya kamu bisa gabung di sini ntar buat nanya-nanya. Kita bakal ngebahas satu topik, tapi buat kamu yang pengen nanya ntar ya, kamu bisa telepon di 0761273333 atau juga kamu bisa tanya lewat SMS di 0811758158. Tapi Mas Reza, di malam hari ini ya, apakah topik yang bakal kita bahas kali ini? Kali ini, yes, topik kita malam ini adalah zona nyaman. Zona nyaman. Yes. Itu apanya zona yang lain itu? Masih sepupuan ya. Nah, itu dia topik kita di malam hari ini Sobat Sebaya. Kita bakalan ini ngobrolin soal zona nyaman. Pasti ada beberapa dari kamu juga yang bertanya, ih apaan sih zona nyaman? Apakah ketika dari pagi hari gitu kan nggak mau keluar dari tempat tidur, apakah itu bisa dibilang zona nyaman atau gimana? Ini gimana ini Dr. Reza ini? Kalau apa sih zona nyaman itu gitu? Oke, apa sih zona nyaman? Zona nyaman itu adalah sebenarnya kalau bisa saya namakan itu sebagai red zone. Red zone? Yes, tempat yang paling berbahaya. Zona nyaman malah tempat yang berbahaya? Yes. Itu kenapa? Oke, terdengar mungkin enak didengar gitu ya, nyaman. Mungkin tenang, mungkin kita penuh dengan sesuatu yang tidak berkekurangan. Iya. Oke. Nah, apa sih zona nyaman bagi kaula muda? Ya, bagi Sobat Sebaya kita nih. Apa sih zona nyaman? Kalau Ernest menganalogikan itu mungkin lagi nyantai di kursi sofa yang empuk gitu kan. Itu udah ada minumnya, udah ada makanannya, mager gitu, nggak pengen kemana-mana. Ya? Iya, malas gerak gitu. Jadi ya udah nggak ada pengen nyoba suatu hal baru gitu. Oke, kalau saya boleh tambahkan, itu adalah akibatnya. Akibat dari kita terlalu merasa nyaman berada di dalam zona nyaman. Nah, zona nyaman bagi kaula muda itu adalah, mungkin saya bisa kasih salah satu contoh. Contoh waktu pengalaman waktu saya sibuk menjadi dosen, ya saya juga sebagai tenaga pengajar, ya ini ketemu sama mahasiswa ini ya. Aduh, biasanya gue di depan dosen itu nggak bisa senyaman ini. Nah, ketika waktu saya menjadi dosen, itu kebanyakan saya menghadapi mahasiswa itu yang terlalu nyaman dengan status dia sebagai anak dari orang tuanya. Maksudnya kita mungkin tetap menghargai orang tua, cuman mereka terlalu nyaman dengan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga mereka tidak mau lagi mempersiapkan dirinya untuk masuk ke jenjang karir. Berarti mungkin bisa dibilang udah difasilitasi, udah nyaman gitu ya. Tapi kalau zona nyaman, kita bicarakan zona nyaman, ini berarti salah nggak sih sebenarnya kalau berdiam di zona nyaman? Kan nyaman gitu. Oke, mungkin bisa dikatakan tidak salah dalam artian, dalam tanda kutip kita mungkin mau fokus belajar. Cuman alangkah lebih baiknya lagi kalau kita punya satu sistem alert di dalam diri kita. Maksudnya kita seperti kayak mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita bahwa kenyamanan ini tidak akan selamanya. Gitu. Kalau selamanya kita hanya ingin berada di zona nyaman, kita tidak akan bertumbuh. Ya, kepompong itu dia akan terus bergerak dan bergerak dan keluar dari cangkang kupai gitu ya, untuk dia bertumbuh menjadi kupu-kupu yang cantik. Kupu-kupu yang cantik. Bener ya.
Aduh, ngomongin zona nyaman ini banyak banget pastinya yang bakal bisa diobrolin. Kamu juga sobat sebaya sebenarnya mungkin udah terjebak zona nyaman, tapi mungkin nggak sadar ya. Ntar kita kupas ya, pastinya. Aduh, ya pastinya sobat sebaya buat kamu yang masih pengen gabung, pengen nanya-nanya ini soal zona nyaman, kamu langsung aja dial di 0761273333 atau juga kamu bisa nanya nih lewat SMS di 081175811058. Kita bakal ngupas tuntas lagi tentang zona nyaman, apalagi di kalangan kaula muda dan sobat sebaya. Tapi setelah satu lagu dari Carly Rae Jepsen, Boy Problems, semester menunda. Nah, itu dia. Aduh, kok jadi ada yang ngerasa sedikit ya. Iya, menunda-nunda bener sih gitu ya. Yes. Karena kenapa? Karena ketika mereka menunda, mereka itu nyaman dengan fasilitas dari orang tuanya. Akhirnya mereka berpikir, loh, kalaupun saya tidak mengambil semester ini, saya juga nggak perlu dapetin kerja buru-buru nih, karena fasilitas dari orang tua saya ada nih. Masih jalan terus gitu ya. Dapat rumah, dapat mobil. Nah, alangkah baiknya kalau kita sadar dari sekarang dan mengantisipasi untuk kejadian kedepannya. Nah, karena saya dulu ingat sekali dari orang tua saya pernah berpesan kepada saya. Apa tuh? Nah, penasaran nih. Yes, satu message dari orang tua saya yang memang saya pegang sampai sekarang, itu adalah mereka berkata kepada saya, mereka tidak meninggalkan saya dengan harta yang berlimpah, tetapi mereka meninggalkan saya dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Yes. Tapi memang ilmu pengetahuan itu nggak ada matinya kayaknya. Harta mungkin habis, tapi ilmu bakal bertumbuh. Bener nggak sih? Yes. Wah, jadi mungkin beberapa dari orang tua malah ada mungkin karena berlebih, terus mungkin saking sayangnya sama anaknya mungkin. Bener nggak sih, Mas? Gitu. Okay. Ada dua tipe didikannya. Satu didikan yang memanjakan, ya. Satu didikan yang akhirnya satu yang memanjakan, tetapi satu yang mendidik. Memanjakan dan mendidik itu adalah dua hal yang berbeda. Memanjakan itu membiarkan anak dalam situasi zona nyaman dan tanpa mengingatkan mereka akan masa depan mereka yang masih panjang. Benar. Yes. Kalau mendidik? Nah, kalau mendidik, dari awal-awal mereka sudah set target. Kemarin salah satu tim kerja saya untuk seminar saya yang terakhir, itu orang tuanya sudah kasih alert, sudah kasih peringatan ya. Pokoknya tahun ini saya nggak mau tahu, pokoknya saya cuma berikan kamu dana untuk 8 semester. Nah, semesternya dia sekarang ini udah sampai 12. Udah offside berapa ya? 4 semester ya? 4 semester. Nah, bagaimana caranya dia bertahan hidup? Orang tuanya nggak mau tahu. Itu bukan berarti orang tuanya nggak sayang sama dia loh. Bukan berarti orang tuanya nggak sayang sama dia. Tetapi orang tuanya pengen melihat dia untuk mencoba untuk menjadi anak yang mandiri. Mungkin masih berhubungan dengan effortnya juga ya. Tapi tadi ada yang memanjakan nih ya. Ada juga yang mendidik. Itu kan dua hal yang berbeda banget. Kalau bisa yang memanjakan dari orang tuanya sendiri gitu kan. Orang tuanya memang ya sudah, kamu dengan segala fasilitas mungkin berharap si anak bisa lebih baik. Mungkin dikasih mobil supaya lebih dekat ke kampus. Mungkin dikasih uang jajan yang agak berlebih, mungkin bisa beli buku. Tapi mungkin si anak ini terjebak sama zona nyaman yang diciptakannya sendiri gitu. Nah, dia menciptakan zona nyamannya sendiri, akhirnya mungkin banyak yang terjadi itu akhirnya malah disalahgunakan. Nah, itu yang salah. Nah, kalau memang untuk beli buku ya why not gitu loh. Untuk hanya sekedar hangout sebentar, makan, nonton, siapa yang wajar mungkin juga, ya dong, wajar mungkin sebagai manusia normal ya. Menjaga pergaulan gitu ya. Iya dong, perlu dong. Anak muda. Banget. Nah, tetapi yang salahnya itu ketika kita berada di dalam zona nyaman, malah kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk hal-hal yang negatif. Dan itu juga banyak terjadi bukan hanya pada studi, tetapi juga pada hubungan pribadi. Nah, hubungan pribadi. Mungkin sobat sebaya juga pernah ngalamin ya, di mana hubungan kalian mungkin pertemanan juga, mungkin pacaran ya. Sangat yang biasa ya untuk anak muda sekarang gitu ya, saling memintai kasih. Itu termasuk ya, ada zona nyamannya juga dalam hubungan gitu.
tadi terakhir saya menjawab sobat FB saya. Jadi saya sering konsultasi via FB dengan sobat-sobat FB. Nah, ada satu sobat FB saya, itu pertama awalnya dia minta nasihat gimana nih dok untuk bisa move on dari permasalahan yang saya ada. Nah, apa permasalahannya? Permasalahannya dia adalah selama ini sudah sampai dia membuang-buang waktu dia udah sampai lebih dari 5 tahun. Wah, itu waktu yang lama banget itu ya? Sangat lama sekali. Dan selama 5 tahun ini dia mengakui bahwa hubungannya tidak sehat. Oke. Hubungan yang tidak sehat. Yes. Yang seperti apa sih hubungan tidak sehat itu, dan akhirnya masuk ke zona nyaman, akhirnya nggak mau bergerak dari situ gitu. Terus dia minta saran dari saya, gimana dok yang terbaik gitu untuk saya. Nah, kalau saya katakan tentunya sebelum kita menikah sangat salah sekali kalau kita memberikan sepenuhnya kepada orang yang belum tentu menjadi pasangan kita. Oke, I see. Yeah. hal yang tanda kutip mungkin ya. Yes. Nah, itu seperti apa kelanjutannya gitu? Oke, nah kelanjutannya yang paling saya sedih sekali tadinya, the end of the conversation, pada akhir pembicaraan saya, perbincangan via FB tadi, itu dia mengatakan bahwa tetapi saya sudah terlanjur sayang dan saya akan terima walaupun saya disakiti. Terlanjur sayang dan akan terima walaupun disakiti. Oke, itu mungkin terdengarnya aneh ya. Iya. Siapa sih yang mau disakiti gitu? Tapi itu zona nyaman ya dalam hubungan. Zona nyaman banget gitu. Dimana anak muda akan diberikan waktu sepenuhnya untuk menentukan pendapat mereka tentang hidup mereka. Oke. Ya, karena anak muda adalah orang-orang yang masih memiliki waktu yang panjang untuk menentukan keputusan mereka di dalam kehidupan mereka. Oke, itu dalam hubungan ya. Yes. Wah, sangat powerful sekali gitu ya, pesannya itu gila banget ya sobat saya. Gue jadi kebuka pikirannya gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi sama kita mungkin ya. Yes. Langsung keluar dari zona nyaman kamu. Tapi by the way, Dr. Reza kali ini udah ada yang nanya nih via SMS dari 838. Oke. Gak ada namanya nih. Mau tanya nih tentang zona nyaman. Contohnya seperti apa sih gitu zona nyaman? Mungkin bisa dianalogikan gitu, seumpamanya apa gitu? Seumpamanya itu seperti kayak kita berada di sebuah ruangan, ruangan tertutup dan kita disediakan semua fasilitasnya. Cuman tanpa kita sadari, fasilitas yang mengalir masuk ke dalam ruangan itu yang mencukupi kebutuhan kita itu akan ada masa limitnya. Oke. Akan ada masa limitnya di mana suatu hari itu tempat yang menguncurkan segala sesuatu keperluan kita itu akan stop. Oke, bakal mencabut semuanya gitu ya. Dan ketika stop, kita nggak tahu kita harus ngapain, disitulah kita baru sadar. Nah, ketika kita sadar, yang paling bikin masalahnya lagi, ketika kita sadar, kita sudah terlambat untuk menyadarinya. Dan terlambat mengantisipasinya pastinya ya? Yes. Aduh, beneran ya, kalau kita bayangkan sobat sebaya, kamu mungkin selama beberapa tahun dikasih makan dalam ruangan tersebut, dikasih makan, mungkin dikasih game, dikasih ini, tapi akhirnya dalam tahun-tahun berikutnya bakal stop dan kita tetap terkurung di dalam ruangan. Betul. Itu kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak tahu mau ngapain di luar sana. Sedangkan orang di luar sana itu udah berlari, udah melihat dunia, udah melihat itu ya. Wah, ini emang benar-benar pernah dialamin mungkin sama setiap sobat sebaya ya. Tapi buat kamu sobat sebaya yang masih pengen nanya via telepon juga masih bisa nih di 0761273333 atau juga kamu bisa SMS juga di 081175811058. Ntar kita bahas gimana sih keluar dari zona nyaman dan menjadi pribadi yang tidak bisa, bukan nggak bisa ya, pasti setiap orang pasti pernah ngalamin zona nyaman ya. Nah, mungkin kita bisa tapi berbagi. Alertnya tadi ya gitu. Benar, mungkin kita bisa berbagi sebagai seorang laki-laki, karena saya nggak punya pengalaman sebagai perempuan. Nah, sebagai laki-laki kita harus mampu membuktikan bahwa kita adalah laki-laki sejati dengan mau keluar dari zona nyaman. Wanita, kita memberikan kebebasan bagi mereka untuk mungkin berada di rumah, ya, untuk berada di rumah, mungkin menjadi ibu rumah tangga atau mau menjadi karir, itu pilihan ya. Feel free, itu pilihan. Tapi laki-laki nggak punya pilihan.
kita harus move out, kita harus keluar, kita harus punya karir, kita harus bersemangat untuk mencari nafkah. Paling enggak, bukan paling enggak sih, emang harus kayaknya punya visi dan misi buat hidupnya ya. Yes. Dan itu sebenarnya daya tarik buat perempuan, bener nggak? Banget. Gak ada cewek yang mau sama Siapa cowok sih yang wanita yang nggak mau nggak sama tahu mau ngapain gitu. laki yang mapan? Iya. Mapan mungkin bukan sekedar soal finansial ya, tapi Iya. emosi juga. Emosi, Nah. karakter. Nah, iya. Nah, bagi Anda yang menyaksikan video ini, Anda juga bisa merasakan apa yang kami bicarakan barusan. Nah, apa yang kami bicarakan barusan, jadilah laki-laki sejati. Laki-laki yang mampu membuktikan bahwa dia adalah pejantan yang sejati dengan mau keluar dari zona nyaman. Nah, Bener banget. yes, Anda harus move out, get out, and make it happen. Bener. Ini mungkin cocok banget sama topik kita di malam hari ini juga ya. Kadang kita menganggap rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita. Nah itu kan juga suatu alasan buat keluar dari zona nyaman kan? Iya. Bener nggak sih gitu? Akhirnya kita tidak bersyukur, tidak mau menikmati apa yang sebenarnya udah kita ada sekarang, dan atau terlalu nyaman dengan fasilitas, dengan hijaunya rumput kita, akhirnya kita lupa untuk mencari pupuk untuk membuat rumput kita Lebih semakin subur. hijau. Aduh, ini keren banget Sobat Sebaya. Tadi sama Dr. Reza udah ngobrolin banyak banget pas off air. Mungkin harus dihidupin aja kali ya besok. Dihidupin aja ini mic ya, biar kita ngobrol banyak ini kamu juga tahu. Tapi kita ke pertanyaan ini dulu deh ya. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin anak muda banget, ini menarik banget buat kamu juga Sobat Sebaya. Ini dia nanya nih, apakah pacaran itu termasuk zona nyaman? Dan apakah jomblo itu tidak masuk zona nyaman karena dia bebas gitu? Oke, mungkin satu persatu kali Satu-satu ya. Kita dulu. jawab yang pertama. Pertama, apakah pacaran itu zona nyaman? Oke, sebagai manusia yang normal, tentunya semua orang pengen dong PDKT dengan calon pasangan hidupnya, ya. Benar. Nah, tetapi mungkin bisa dikategorikan sebagai zona nyaman kalau pacarannya terlalu bebas satu dan terlalu lama. Terlalu bebas dan terlalu lama. Iya. Nah mungkin bebas ini dalam konteks dia mungkin menyerahkan segalanya kali ya. Mungkin itu bisa jadi Perasaannya juga disakiti seperti tadi kasusnya Iya. teman Facebooknya Iya. Dr. Reza ya. Sampai disakiti, sampai di mungkin nggak tahu deh itu ngebatinnya kayak mana kita nggak tahu gitu ya. Iya. Tapi itu salah satu ya, dan salah satunya. dan dia nggak mau ninggalin cuman karena sayang mungkin. Karena sayang dan mungkin sudah menutup hatinya untuk orang Iya. lain. Padahal Mm-mm. pasangannya dia itu bukan suaminya atau bukan pasangannya yang belum diikat. Belum ada ikatan. Nah, Garis bawahi Sobat iya. Sebaya, mungkin buat kamu yang udah gimana ya, kayaknya he is a love of my life gitu ya. Oke. She is love of my life. Mungkin kamu bisa mobil kamu jual ini cuman buat menyenangin dia, misalnya pacarnya gitu kan. Kayak buka usaha ya. Aku pengen ke Bali deh, mungkin pertama Iya. sebulan pacaran, besoknya aku pengen ke Thailand, 2 bulan pengen ke Inggris gitu, sampai akhirnya dia nggak pernah puas mungkin ya dengan apa yang dimintanya. Sampai gitu di ya. Inggris dapat jodoh baru dia. Aduh, jangan sampai kejadian seperti itu Sobat Sebaya ya. Dan yang kedua tadi Dr. Reza bilang juga ini tentang waktu, kurun waktu. Iya. Nah, itu mempengaruhi zona nyamannya gimana ini gitu? Nah, Berpacaran terlalu waktunya lama mungkin gitu. Terlalu lama. Nah, terlalu lama ini mungkin kita bisa prediksikan kapan sih kita pengen nikah. Oke, taruh kita pengen nikah umur 25. Nah, mungkin kategori pacaran yang tidak terlalu lama itu mungkin paling lama 2 tahun deh. Nah, mungkin kita pacaran umur 23 dan akhirnya kita nikah umur 25. Pas dong 2 tahun. Iya. 2 tahun is fine. Kalau menurut saya ya, kalau menurut pendapat saya 2 tahun is fine. Tapi more than that kayaknya udah nggak fine lagi deh. Pernah ada satu kejadian sih temannya Ernest juga yang seperti tadi udah kita bilang ya. Itu pacaran sampai 9 tahun ya. Oke. Gak tahu deh ngapain itu. Itu entah kredit rumah atau kredit udah dapat ya. Kalau KPR udah dapat Iya, rumah satu ya. makanya itu sambil kredit rumah atau gimana, Ernest juga nggak tahu gitu kan. Tapi akhirnya ujung-ujungnya nggak jadi.
Nah, itu dia. Akhirnya 9 tahun yang bersama itu buat apa gitu? Apa akibatnya dari ketika kita sangat nyaman ketika kita berada di zona ini? Akibatnya adalah ketika kita sadar kita sudah terlambat, dan ketika kita sudah terlambat kita sudah tidak tahu lagi mau melakukan apa. Akhirnya kita tidak akan menjadi anak muda yang produktif. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang produktif yang saya perhatikan, kisah-kisah orang yang produktif, kisah-kisah orang yang sukses adalah orang yang bisa move on. Banyak contohnya itu orang-orang termasuk motivator. Ada juga yang mungkin nggak tamat sekolah, tetapi dia tetap bisa menjadi motivator yang sukses karena dia punya tekad. Benar. Untuk keluar dari zona nyamannya, untuk keluar dari zona dia mengeluh. Orang mengeluh itu nyaman. Iya, ya? Enak banget buat mengeluh, Iya. menyalahkan orang lain juga. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, Iya. menyalahkan orang tua. Itu sangat enak. Enak sekali. banget itu pekerjaan paling enak. Seperti kayak makan permen Iya. gitu ya. Makin lama makin asik. Tapi rasanya habis gitu itu ya. giginya keropos semua. Nah, itu dia. Akhirnya setelah kita asik-asik menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, pada satu titik orang juga akan jenuh dengan keluhan-keluhan kita. Orang sudah tidak akan mau lagi mendengarkan kita. Pada saat itu, kita akan terpuruk di tempat yang paling dalam dan kita sudah tidak tahu lagi caranya untuk keluar. Wah, keluar dari zona nyaman. Kayaknya emang harus dilakukan banget ya itu ya. Yeah. Tapi Dokter Reza, Ya. gimana sih menjadikan pribadi anak muda itu kan? Ernest anak muda nih sekarang, masih labil-labilnya, masih banyak, masih ke depannya juga masih jauh banget. Ya. Ini gimana sih jadi pribadi yang nggak terjebak sama zona nyaman gitu? Oke, tidak menjadi terjebak kepada zona nyaman, yaitu kita harus sadar saat ini juga. Saat ini juga. Saat ini juga. Detik ini kamu dengerin Sobat Sebaya, Yes. kamu harus keluar dari zona nyaman kamu Harus nih. sekarang juga. Get up, stand up, and make it happen. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu keluar dari zona nyaman adalah orang yang terlalu suka menunda-nunda proses dalam kehidupannya. Contoh, misalnya dia pengen sambil kuliah, dia pengen sambil kerja. Cuman dia tunda dulu, nanti dulu, kirim CV. Padahal dia kirim CV juga belum tentu keterima. Gitu, Iya. Nah, setelah besok tiba-tiba dia udah telat, dia kirim CV. Udah tutup. Tiba-tiba udah tutup atau dia tidak diterima, dia nyalain perusahaannya. Wah, ini cepet banget Ya. ya tutupnya nih. Wah, ini HRD-nya ngaco nih gitu ya. Padahal sebenarnya dia sendiri yang Enggak. lupa untuk mempersiapkan dirinya gitu. Padahal mempersiapkan dirinya, preparation adalah atau mempersiapkan diri adalah hal yang paling penting sebagai anak muda. Semua anak muda harus memiliki waktu untuk mempersiapkan diri mereka. Oke, apalagi untuk masa depannya ya. Karena kenapa? Semakin tahun persaingan semakin tinggi, kompetitor makin banyak di luar sana. Kalau kita tidak mau mempersiapkan diri kita dari sekarang juga, maka kita akan ketinggalan. Iya, mungkin ibaratnya kita masih tetap ada jalan gitu kan. Masih mending juga jalan walaupun pelan tetap jalan ke depan. Ini ada yang jalan di tempat gitu kan. Itu Sedangkan dia. kompetitor kita ini udah lari sekencang-kencangnya. Walaupun mereka nanti di suatu persimpangan bakal berhenti sebentar, tapi itu lari lagi ya. Mereka udah pakai jet, kita masih pakai oplet. Itu dia. Masih pakai baju ya, Pakai baju. Ngejamnya repot gitu. Mereka udah bikin apa, kita baru Benar. mau memikirkan gitu. Banget. Aduh, jadi pribadi yang keluar dari zona nyaman. Yes. Tapi apakah kalau kita pengen keluar dari zona nyaman ini harus punya visi misi dulu nggak sih sebenarnya? Ini kan kayaknya penting banget gitu. Oh ya, visi dan misi itu harus kuat. Kita harus jelas. Visi kita, saya ingin menjadi seorang manajer misalnya di perusahaan ini. Dan misinya apa? Misinya saya akan menjadi karyawan yang terbaik. Saya akan memenangkan setiap penghargaan yang diberikan oleh kantor saya. Nah, itu misi anak muda. Anak muda tuh harus begitu. Walaupun kita kuliah, mungkin kita kuliah pada malam harinya, pada pagi harinya kita kerja. Nah, atau kita kerja pada malam harinya, pada malamnya pada paginya kita kuliah. No problem. No problem sebenarnya ya. Yes. Karena mungkin orang-orang yang berkarakter, mungkin bisa dibilang punya ambisi itu pasti lebih menarik gitu ya. Oh iya. Punya tujuan hidup gitu. Yes, karena kenapa? Anak muda yang mampu keluar dari zona nyaman adalah anak-anak muda yang optimis dan memiliki karakter-karakter yang positif. Mereka optimis di dalam menghadapi kehidupan, mereka tidak pesimis.
dalam artian mereka tidak menyalahkan keadaan, mereka tidak menyalahkan orang tua, mereka tidak menyalahkan kampus atau dosennya atau temannya atau pacarnya sekalipun, tetapi mereka akan mengambil positif dari setiap orang yang mereka jumpai. Pelajaran mungkin ya. Yes. Cara menyaring pelajaran dari setiap orang yang ditemuinya. Banget. Wah, tapi gini Dok, misalnya kan, saya sebagai anak muda ini sudah terjebak sama yang namanya zona nyaman saya. Mulai dari pergaulan, udah enak nih dugem gitu kan, itu asik banget. Itu nyaman banget ya. Itu enak banget gitu ya, keluar malam dugem, pulang pagi, siang paginya tidur, malam lagi keluar lagi. Terus mungkin ya tersangkut pergaulan-pergaulan yang gak enak juga gitu kan. Itu gimana sih cara saya sebagai anak muda ini supaya bisa keluar dari zona nyaman yang seperti itu gitu? Oke. Kalau kita memang terjebak dalam situasi seperti itu, kalau bisa mulai dari detik ini, dari sekarang, mungkin banyak sobat sebaya yang mendengarkan saya, yang mungkin mengalami hal yang seperti yang dikatakan dengan Mas Ernest tadi, Anda bisa mulai dari detik ini menanamkan kepercayaan yang lebih terhadap diri Anda. Karena ketika kita tidak percaya kepada diri kita, maka kita tidak punya filter. Ketika kita tidak punya filter, kita membiarkan pengaruh-pengaruh negatif masuk ke dalam kehidupan kita, dan kita merasa itu fine. Kita merasa itu oke. Dan mungkin kita menghalalkan apa yang kita lakukan, sehingga kita merasa nyaman di dalam situ. Benar. Nah, Mungkin karena udah nyaman, udah deh ini kan enak, udah deh pilih yang ini aja gitu. mau tahu caranya? Apaan tuh? Oke, kita harus tahu bahwa itu salah. Nah, Itu salah. Tapi mungkin nggak sih ada orang yang membantu kita mengingatkan kalau itu salah gitu? Oke, kalau kita terus-terusan menunggu orang untuk menyadarkan kita, kapan kita sadarnya? Orang lain juga punya masalah mereka pribadi. Bener banget ya. Aduh, mau ngurusin kita aja, ya jangan dong ya pasti ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu menunggu orang lain untuk menyadarkan kita, akhirnya ketika kita tidak disadari, kita akan menyalahkan orang itu atas kerusakan yang kita alami. Menyalahkan orang lagi gitu. Yes. Berarti emang dari diri sendiri emang harus punya kemauan buat keluar dari zona tersebut. Benar. Ya. Kita harus meniadakan kata-kata seperti ini contohnya. Ini karena papa nih, nggak pernah ngingetin aku, nggak pernah mendidik aku dengan benar, akhirnya aku menjadi anak seperti ini. Nah, kebanyakan orang ngomong seperti itu. Iya. Padahal sebenarnya, apalagi yang sudah di atas 18 tahun, mereka itu sudah dewasa banget. Dan mereka seharusnya sudah bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri. Bener. Yang namanya, ya katakanlah tadi mungkin 18 ke atas itu sudah dewasa dan seharusnya bisa memutuskan apa yang baik untuk dia dan apa yang enggak buat dia. Bener nggak sih? Banget. Aduh, ini keren banget bahasannya ya Sobat Sebaya di malam hari ini. Ini, kalau bicara zona nyaman, banyak banget yang bisa dikupas dari zona nyaman nih. Tapi, waktunya. Oke deh, Dr. Reza, conclusion buat zona nyaman di malam hari ini deh. Oke, zona nyaman adalah tempat yang mungkin terlihat enak, tetapi akan menyebabkan timbulnya banyak penyakit-penyakit mental di dalamnya yang akan membuat kita mengalami kemerosotan di dalam masa pertumbuhan kita sebagai anak muda yang produktif. Nah, alangkah baiknya kita mau menyadari dari sekarang juga, detik ini juga, untuk mau mengambil sikap. Karena perubahan bukanlah perubahan sampai terjadinya perubahan. Wah, perubahan, movement ya. Aduh, keren banget Sobat Sebaya bahasan di malam hari ini. Tapi nggak berasa ya, udah jam 9 lewat. Aduh, tapi buat kamu Sobat Sebaya yang penasaran ya, pengen baca-baca artikel, pengen kenal lebih dekat sama Dr. Rizaldi Putra MBA, kamu bisa lihat websitenya di www.motivatorindonesiaterbaik.com atau di www.rizaldiputra.com, atau juga bisa menghubungi nomor handphonenya ya Mas ya. Boleh. Di 0823-889-71696, atau juga bisa nonton di channel YouTube Dr. Rizaldi Putra, Dr. Rizaldi Putra, dan juga Rizaldi Putra, benar ya? Atau mungkin saya juga ada TV program di website saya, Anda juga bisa mendapatkan message-message saya dari sana. Oh, live streamingnya ya? Aduh, keren banget, ini banyak banget, lengkap banget buat kamu yang mungkin ini masih penasaran ya, pengen
aduh kayaknya banyak banget tips sukses yang harusnya bisa saya ambil gitu ya. Yes. Aduh tapi nggak berasa, ini kayaknya kita harus pamit dulu dari sesi kita di minggu ini. Asik banget bahasannya Sobat Sebaya. Jadi buat kamu, di minggu depan kita masih bakal balik lagi. Kita masih bakal ngebahas banyak tentang permasalahan anak muda dan juga tips-tips dan juga motivasi untuk anak muda pastinya ya. Pastinya. Oke deh, sharing lagu terakhir Ernest pilihin satu lagu dari Rian Teja, Menyesalnya. Jangan sampai kamu terjebak zona nyaman dan menyesal. Ya. Oke deh, Ernest Rakata pamit deh. Saya Dr. Rizaldi Putra pamit. Anda bisa, Saya bisa. karena kita semua pasti bisa. Para leader sejati, saya yakin Anda bisa, saya bisa, karena kita semua pasti